وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Saya ucapkan kepada seluruh peserta kajian Al-Arba'un Al-Janaziyah apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada para penuntut ilmu agama, yaitu ucapan marhaban biwasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang orang-orang yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita menyambutnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana pertemuan-pertemuan yang sudah lalu, kita akan membahas pada pertemuan kali ini hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk pertemuan kali ini kita sudah kumpulkan 42 hadis Nabi tentang masalah jenazah dan berkaitan dengan kematian. Masing-masing kita akan mati dan masing-masing kita akan menghadapi kematian dan orang-orang yang mati di sekitar kita. Nah, maka bagaimana supaya kita mendapatkan kematian yang baik, husnul khatimah, dan bagaimana juga kita mengurusi orang-orang yang mati di antara kita, di antara saudara-saudara kita sesama muslim. Ini yang akan kita pelajari insyaallah ta'ala. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwa ada ilmu-ilmu pokok di dalam agama Islam ini yang disebut oleh para ulama sebagai usul al-ilm asy-syar'i. Pokok-pokok ilmu syar'i. Ada 3 pokok-pokok ilmu syar'i. Yang pertama adalah ilmu tafsir Al-Quran. Dan alhamdulillah di sekitar kita sudah banyak sekali majelis-majelis tafsir Al-Quran, termasuk yang diadakan di masjidnya kakek kami, Masjid Al-Abror Solo. Ini adalah kajian tafsir setiap hari tafsir Al-Quran dari ba'da subuh sampai dengan jam 6. Kemudian yang kedua adalah ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang kita pelajari pada majelis-majelis kita pada KOI ini, kampus online Al-Islam. Demikian juga di majelis-majelis yang lain yang kita adakan atas nama Pusat Kaji Hadis, itu kita adakan beberapa majelis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang saya adakan di rumah saya, majelis Sahih Mukhtasar Muslim atau majelis Sahih Muslim. Majelis Mukhtasar Sahih Muslim, ya. Setiap pekan mengkaji hadis-hadis yang sahih dalam kitab Sahih Muslim yang sudah diringkas oleh Al-Imam Al-Mundhiri yang wafat pada tahun 656 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah ilmu fikih. Dan ini juga yang kita galakkan di beberapa tempat. Kita mengkaji kitab fikih mazhab Syafi'i terutama, karena orang Indonesia rata-rata bermazhab Syafi'i. Sehingga yang paling bagus untuk kita pelajari dan paling penting untuk kita ketahui adalah fikih mazhab Syafi'i. Maka kita pelajari dari kitab-kitab yang terkecil, kemudian kitab-kitab tingkat selanjutnya. Ada kitab Safinatun Najah, ada kitab Ar-Risalatul Jami'ah, ada kitab Sulamut Taufiq, ada kitab Al-Muqaddimatul Hadramiyah, ada kitab Al-Mukhtasarul Latif atau Al-Mukhtasarul Shaghir. Nah, ini semuanya adalah kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i yang terkenal di antara para ulama dan para tulabul ilm yang bermazhab Syafi'i. Kita pelajari sekaligus kita jelaskan dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Karena fikih itu kesimpulannya adalah memahami suatu masalah hukum dengan mengetahui dalilnya. Itu intinya. Nah, inilah 3 ilmu pokok dalam
agama Islam. Pertama, tafsir Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah fikih. Dan fikih itu diambil dari Al-Quran dan Al-Hadis. Baiklah, inilah muqaddimah yang menurut saya relevan untuk disampaikan pada pertemuan kali ini. Kemudian kita lanjutkan sekarang pada hadis yang pertama dari kitab ini, Al-Arba'un Al-Janaziyah. Kitab Al-Arba'un Al-Janaziyah dulu saya tulis dengan judul Al-Arba'un Al-Janaiziyah. Janaiz jamak dari jenazah. Tapi kemudian saya membaca satu penjelasan para ulama bahwa ya nisbat seperti ini. Ziyah ini kan ya nisbat. Ini dipakainya pada isim-isim yang mufrad. Maka tidak digunakan untuk isim-isim jamak, sehingga saya ganti menjadi Al-Janaziyah. Karena itu yang sudah terlanjur memiliki naskah lama barangkali ada dengan judul Al-Arba'un Al-Janaiziyah, maka adalah hamzahnya di sini dihapus ya. Janaiziyah, nah hamzahnya dihapus menjadi Janaziyah. Diterjemahkan menjadi Arba'in Janaiz, enggak ada masalah. Kemudian asal kitab ini adalah kitab Fiqhul Janaiz yang berisi 168 hadis. Kemudian saya ringkas menjadi 42 hadis pada buku ini. Ditulis oleh Al-Faqirul Arabi dengan perintah dari bapaknya Hafidhahumullah, yang itu dilakukan pada tahun 2013 Miladiyah, penulisan kitab itu. Nah, sekarang kita masuk pada tahun 2022 Miladiyah. Berarti sudah sekitar 9 tahun yang lalu penulisan kitab asal tersebut yang diterjemahkan dengan judul Diktat Jenazah. Ini adalah isdar yang pertama atau cetakan yang pertama tahun 1443 Hijriah, atau lebih tepatnya 1444 Hijriah, karena sekarang kita sudah masuk Muharram 1444 Hijriah dan masih 2022 Miladiyah. Darul Athar Misrun. Penulis memulai kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana kitab-kitab yang lainnya. Karena meniru apa yang dilakukan oleh Allah di dalam Al-Quran, Allah memulai kitab sucinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Fatihah. Demikian juga karena adanya satu hadis yang meskipun diperselisihkan derajatnya oleh para ulama, tetapi Imam Nawawi mengatakan hadis ini sahih. Kullu amrin dibalin, setiap perkara yang penting, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, aqta', maka terputus dari barakah. Ini hadis riwayat Abdul Qadir Ar-Ruhawi dalam kitab Al-Arba'in dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Imam Nawawi, hadis ini sahih. Sementara kata Syekh Albani, hadis ini dhaif. Anggaplah dhaif, kita sudah punya dasar yang lain, yaitu meniru apa yang dilakukan oleh Allah dalam Al-Quran tadi ya, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun buku ini tidak ada muqaddimahnya sama sekali, sebagaimana biasanya kitab-kitab ada muqaddimahnya, karena meniru apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih Bukhari. Beliau hanya memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian langsung masuk pada inti penulisan, dan ini tidak ada masalah. Kemudian al-hadits al-awwal, hadis yang pertama. قال المؤلف حفظه الله عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن, orang yang beriman itu, yamutu, mati, bi'araqil jabin, dengan keringat pada jidatnya. Hadis diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah dan Tirmidzi dalam kitab Sunan masing-masing. Wa hassanah, dan Imam Tirmidzi menghasankan hadis ini. Hadis ini derajatnya hasan menurut At-Tirmidzi. Ada lagi yang mengatakan hadis ini sanadnya dhaif. Tapi meskipun sanadnya dhaif, derajatnya adalah hasan karena dikuatkan oleh jalur-jalur yang lain sehingga menjadi kuat. Maksud hadis ini adalah salah satu tanda husnul khatimah apabila seseorang itu mati kemudian pada jidatnya ada araqul jabin, keringat pada jidatnya. Maka Nabi menyebutnya sebagai al-mu'min, orang yang beriman. Nah, berarti ini tanda kematian orang beriman. Kenapa dia keluar keringatnya? Para ulama mengatakan karena orang yang mati maka dia mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala
ketika dia seorang yang beriman. Nah, maka orang beriman itu malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya dosa yang dilakukan, tapi ketika mati disambut dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka sifat malunya itu menyebabkan munculnya keringat pada jidatnya. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Karena seperti ini memang tidak ada nas yang tegas dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, adapun kenapa di jidatnya, bukan keringatnya di kakinya misalnya? Karena kematian itu mulainya dari bawah, ya. Terbukti kalau orang mati itu, maka putihnya menjalar dari bawah, naik terus ke atas putihnya, lama-lama semua tubuhnya putih, berarti dia sudah mati. Maka sisa nyawanya itu terakhir pada bagian kepalanya, sehingga disitulah yang keluar keringatnya. Ini tafsiran yang paling terkenal untuk hadis ini. Ada tafsiran yang lain. Orang mukmin mati dengan keringat pada jidat. Itu maksudnya kinayah. Bukan sesungguhnya betul-betul seperti itu. Tapi maksudnya kinayah, suatu ungkapan peribahasaan bahwa orang mukmin itu sungguh-sungguh di dalam hidupnya untuk mencari yang halal. Nah, sungguh-sungguh mencari yang halal sampai kesusahan seperti itu diungkapkan dengan kata-kata araqil jabin, keringat pada jidat. Itu tanda orang yang susah payah untuk apa? Mencari yang halal. Jadi dia tidak mau mencari yang haram. Ada tawaran pekerjaan tapi haram, maka dia tolak meskipun hasilnya besar. Nah, dia melakukan seperti itu, susah dalam mencari yang halal sampai matinya. Nah, maka diungkapkan dengan kata-kata mati dengan keringat pada jidatnya. Tapi tafsiran yang pertama itulah yang lebih populer dan dikuatkan oleh jalur yang lain atau oleh hadis yang semakna dengannya, di mana dalam satu hadis yang semakna dengannya disebutkan kalau ada orang dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian keluar keringatnya, maka itulah rahmat, tanda rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dicabut nyawanya oleh Allah taala, kemudian tanda keluar buih pada mulutnya dan wajahnya menjadi menghitam legam, maka itu tanda siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis seperti itu dengan perincian yang detail seperti itu, saya belum mencarinya di mana lafal hadis tersebut dan siapa yang mentakhrijnya, tapi semakna dengan tafsiran yang pertama untuk hadis ini. Maka saya teringat salah satu tokoh Indonesia yang dia seorang muslim, tapi muslimnya wallahu alam ya seperti orang munafik atau mungkin sudah murtad dengan sebab sebagian ucapannya yang kurang ajar, yang dia mengatakan bahwasanya iblis itu tingkat tauhidnya adalah lebih tinggi daripada manusia karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, maunya sujud kepada Allah saja. Nah, ini seorang tokoh yang terkenal dan cerdas tapi sudah mati di Indonesia ini. Konon ketika matinya itu wajahnya menjadi hitam legam. Wallahu a'lam. Andai itu benar, maka sesuai hadis yang saya bacakan tadi, itu tanda siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Dan kita berharap kepada Allah bahwa kita semuanya mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, apakah husnul khatimah hanya dengan satu tanda itu saja? Ternyata tidak, berdasarkan hadis berikutnya. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala, sa'altu, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal, amalan apakah ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah? Qala, beliau mengatakan, anta muta, bahwasanya Anda mati, walisanuka, sementara lidahmu ratbun, basah, min dzikrillah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, dan hadis ini hadis yang hasan. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa mati husnul khatimah tidak harus tandanya berupa keluar keringat pada jidatnya. Maka seandainya ada seorang mukmin yang baik kemudian matinya tidak keluar keringat pada jidatnya, jangan kita mengatakan ini berarti orang tidak baik. Tidak seperti itu ya, karena tanda husnul khatimah beraneka ragam. Ada yang diberikan oleh Allah keringat pada jidatnya, ada juga yang diberikan oleh Allah apa yang disebutkan dalam hadis ini,
lidahnya basah dengan zikir, artinya lidahnya selalu berzikir kepada Allah sampai mati lidahnya masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau matinya dalam keadaan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena beliau ketika wafat, beliau mengangkat tangannya ke arah langit. Kemudian beliau berdoa, Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, saya pilih teman-teman yang di atas. Nah, setelah itu tangan beliau jatuh menunjukkan bahwa nyawanya sudah hilang. Nah, maka diakhiri akhir hayat Nabi dengan zikir yang berupa doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa termasuk zikir ya. Kalau zikir lebih umum daripada doa. Kalau doa kan minta, Allahumma rafiqal a'la. Ini doa. Kalau zikir lebih umum, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Tapi kita temukan satu hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya afdalul ibadah ad-du'a. Ibadah yang paling utama adalah doa. Hadis riwayat Hakim dari Ibnu Abbas sahih. Nah, maka apa yang dilakukan oleh Nabi atau dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sesuatu tingkatan yang sangat tinggi, di mana beliau mengakhiri hayatnya, mengakhiri kehidupannya dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa termasuk zikir, bahkan doa adalah ibadah yang paling utama. Kemudian dari hadis ini diambil pelajaran juga bahwa kita dihasung untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang tidak akan mati dalam kondisi zikir kecuali dia terbiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan para ulama, mereka mengatakan man 'asha 'ala syai'in mata 'alaih. Siapa yang hidup atas sesuatu kebiasaan, maka dia akan mati di atasnya. Maka orang yang sudah terbiasa lisannya zikir, matinya dalam keadaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berdoa kepada Allah, maka matinya dalam keadaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i rahimahullah wafatnya dalam keadaan membaca ayat Al-Qur'an. Dia wafat menutup hidupnya dengan membaca ayat limithli hadza falyamalil 'amilun. Seperti amalan inilah hendaklah orang-orang yang beramal itu beramal. Ini adalah satu ayat dalam Al-Qur'an pada surah As-Saffat ayat 61. Limithli hadza falyamalil 'amilun. Seolah-olah Imam Syafi'i mengisyaratkan bahwa kalau mau mati yang bagus seperti saya, maka beramallah seperti amalan saya, yaitu mendakwahkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membela hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Imam Syafi'i disebut dengan gelar Nasirus Sunnah, pembela as-Sunnah, yaitu pembela hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata-kata tamuta, ya kamu mati dalam keadaan zikir, ini secara tidak langsung menghasung kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semakna dengan ayat Al-Qur'an, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Surat Ali Imran ayat 102. Janganlah mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini bukan berarti silahkan kafir, nanti kalau menjelang mati barulah masuk Islam. Tidak begitu. Tapi maksudnya jagalah Islam kamu. Karena kalau kita menjaga Islam kita, maka kita akan mati dalam kondisi Islam juga. Tapi kalau orang menjaga kekafirannya, dia menunggu nanti saja sebelum mati satu hari saya akan masuk Islam. Tidak akan dia mendapatkan Islam. Karena orang seperti itu sebagaimana kebiasaan man 'asha 'ala syai' mata 'alaih. Dia hidup dalam suatu adat, matinya juga atas adat tersebut. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran fadilah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kondisi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa la dzikrullahi akbar." Surat Al-Ankabut ayat 45. Dan sungguh zikir kepada Allah adalah perkara yang terbesar, yaitu terbesar atau lebih besar dari segala sesuatu yang lain. Tidak ada yang lebih besar daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka mari kita biasakan mulut kita untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis yang ketiga. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan, menjenguk seorang laki-laki minal ansar, dari kalangan Ansar. Faqala, maka Nabi mengatakan, ya khal, wahai paman, qul, ucapkanlah la ilaha illallah. Faqala, maka orang ini mengatakan, akhalun, apakah paman? Am ammun, ataukah paman? Khalun itu paman dari pihak ibu, amun itu paman dari pihak bapak. Jadi maksudnya, apakah saya ini khal kamu atau am kamu? Faqala, maka Nabi mengatakan, la, tidak, bal khal, bahkan Anda khal. Nah, karena ibu Nabi SAW itu ada hubungan kerabat dengan orang-orang Bani Najjar yang mereka merupakan orang-orang Ansar, penduduk kota Madinah. Maka orang-orang Ansar disebut sebagai akhwal atau khalnya Nabi Muhammad SAW, karena dari kerabat ibu beliau. Qala, maka orang itu mengatakan, fa khairun li, maka kebaikan untuk saya, an aqula la ilaha illallah, untuk saya mengucapkan la ilaha illallah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menjawab, na'am, ya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan hadis ini sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu tanda husnul khatimah adalah kalau seseorang mengakhiri hidupnya dengan ucapan la ilaha illallah. Makanya Rasulullah ketika melihat seseorang yang sakit, kemudian beliau menjenguknya, melihat tanda-tanda kematian padanya, maka Rasulullah hasung supaya dia mengucapkan la ilaha illallah. Sebagaimana hadis yang terkenal, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkan dan barang siapa yang kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah, dakhala al-jannah, maka pasti dia masuk jannah. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Dan hadis ini menunjukkan disunahkannya kita mentalqin orang yang akan mati dengan ucapan la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi, laqinu mautakum, talqinlah kepada orang-orang yang akan mati di antara kalian la ilaha illallah. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, saat matinya dia pasti masuk jannah pada suatu hari nanti, meskipun menimpa dia sebelum itu apa yang menimpanya, yaitu siksa neraka. Jadi ada jaminan masuk surga meskipun bisa jadi masuk neraka terlebih dahulu. Kenapa? Karena dosa-dosanya. Tapi kan ada jaminan masuk surga. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban, derajatnya sahih. Adapun cara mentalkin mayit, bagaimana caranya? Nah, di sini diperselisihkan oleh para ulama. Menurut hadis ini, cara mentalkin mayit adalah kita panggil orangnya, wahai paman, atau kalau istrinya ya wahai istriku, ucapkanlah la ilaha illallah. Dan ini cara talqin yang dipilih oleh guru kami, Syekh Walid hafizahullah ta'ala, karena talqinnya sesuai dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita panggil orangnya dan kita perintahkan, ya, ucapkanlah, ini perintah. Dan ini persis seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga terhadap Abu Talib. Abu Talib adalah paman beliau menjelang wafat. Diceritakan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala anhu dan yang lain-lain, ya, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abu Talib saat kematiannya. Maka Rasulullah mengatakan, ya am, wahai pamanku. Nah, kalau yang tadi, ya khal, wahai pamanku. Karena yang dipanggil adalah orang Ansar, maka ya khal. Kalau yang dipanggil adalah Abu Talib, maka ya am. Karena Abu Talib adalah kakaknya Abdullah, paman Nabi SAW. Bapak Nabi SAW. Kakaknya atau adiknya. Qul, ucapkanlah. La ilaha illallah. Kalimatan, satu kalimat, asyhadu laka biha indallah, yang aku akan bersaksi untuk kamu dengan kalimat tadi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis ini diambil kesimpulan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan judul bab idza qala al-musyrik indal maut la ilaha illallah.
Apabila orang musyrik mengatakan ketika mau mati, la ilaha illallah, bagaimana? Maka ini akan bisa membela dia di akhirat kelak. Tapi harus ketika mati ya. Adapun ketika orang musyrik ini masih sehat walafiat, dia tidak cukup mengucapkan la ilaha illallah. Harus dua yang dia ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adapun kalau orang mengatakan saya maunya la ilaha illallah, saya tidak mau Muhammad. Muhammad itu nabi untuk orang-orang Arab. Saya Indonesia apa? Islam Nusantara. Saya nggak mau Muhammad. Muhammad untuk orang Arab. Maka orang seperti itu bukanlah seorang muslim, dia kafir meskipun jidatnya hitam karena suka salat tahajud, meskipun pakai sorban, meskipun haji, dia tetap kafir karena dia tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang musyrik ini mengucapkan la ilaha illallah saja menjelang kematiannya, nah ini sudah mencukupi untuk dia bisa selamat dari neraka dengan dalil kalimatan asyhadu laka biha indallah. Nah, maka inilah cara talqin yang dipilih oleh guru kami, Syekh Walid Hafizahullah. Adapun cara talqin yang terkenal dalam kitab-kitab fikih adalah cukup kita bisikkan pada orang yang akan mati ucapan la ilaha illallah. Tidak usah diperintahkan. Karena orang yang mati, orang yang hampir mati itu kesusahan. Nah, orang yang kesusahan itu ketika diperintahkan mungkin dia malah ada semacam kurang nyaman ya. Kamu nyuruh-nyuruh saya sementara saya lagi susah. Maka silahkan pilih mana yang antum mau lakukan, mentalkin dengan cara mengucapkan la ilaha illallah saja, dibisikkan pada telinganya supaya dia mengucapkan juga. Dan kalau sudah mengucapkan jangan ditalkin lagi. Karena tujuannya adalah ucapan terakhir dia la ilaha illallah. Maka kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, habis itu dia sudah nggak usah ditalkin. Maka mentalkin itu bukan terus-menerus ya, tahlil terus tidak. Tapi sekali dia sudah mengucapkan sudah. Tapi kalau dia belum mengucapkan, nah ditalkin lagi. Belum mengucapkan, ditalkin lagi. Kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, habis itu jeda, setelah itu ngomong sesuatu lagi, maka ditalkin lagi. Supaya kalimat terakhirnya adalah la ilaha illallah. Tapi ketahuilah bahwa tanda husnul khatimah tidak harus kalimat terakhirnya la ilaha illallah. Karena tadi ya, Nabi ternyata Allahumma rafiqul a'la, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Imam Syafi'i ternyata limithli hadza falyamalil amilun, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka husnul khatimah itu bagaimana? Ketika kita menutup kehidupan kita dengan amal-amal kebaikan. Tahlil, tahmid, doa, semuanya amal-amal kebaikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man khutima lahu bisyam," barang siapa yang ditutup kehidupannya dengan puasa satu hari, maka dia pasti masuk jannah. Hadis riwayat Bazzar sahih. Dan ini menunjukkan bahwa husnul khatimah tidak harus ditutup dengan la ilaha illallah. Bisa ditutup dengan zikir-zikir yang lain atau ditutup dengan amal-amal kebajikan. Seperti yang dialami oleh guru kami, Syekh Uzairan dari Temboro. Beliau konon wafatnya adalah ketika buka puasa. Jadi mengumpulkan para ustadz untuk buka bersama sambil menunggu azan, zikir sebagaimana biasanya. Nah, begitu dikumandangkan azan, beliau minum, habis itu meletakkan gelasnya, kemudian menyuruh para asatid untuk minum. Dan ternyata beliau diam, tidak bergerak sama sekali. Ternyata nyawanya melayang pada saat duduk diam tersebut. Nah, maka ini contoh matinya ditutup dengan puasa satu hari dan itu dijamin masuk jannah oleh Allah Subhanahu wa taala. Farahimallahu syekhana Uzairan rahimahullah wa asallahu an yarzuqahu wa yarzuqana husnal khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadis yang keempat. An Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Iqra'u bacalah ala mautakum atas orang-orang yang akan mati di antara kalian Yasin, surat Yasin. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Tapi dia Ibnu Hibban ini minal mutasahilin, termasuk para ulama yang mutasahil, yaitu yang mudah di dalam mensahihkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka derajat hadis ini apa? Ya ada yang mensahihkan, termasuk diantaranya Ibnu Hibban, dan banyak yang mendhaifkan. Ulama ahli hadis memang ada tiga macam, ada yang mutasahilin, ada yang mempermudah dalam pensahihan hadis, ada yang mutasyaddidin, mempersusah atau syaratnya lebih ketat, terlalu ketat dalam pensahihan hadis. Seperti diantaranya adalah Abu Hatim atau Ibnu Abi Hatim. Ada juga yang mutawassitin, yang tengah-tengah, ya. Di antaranya adalah Abu Dawud, Turmudi, Abu Nasai, kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lain-lainnya. Nah, maka pengamalan untuk hadis ini bagaimana? Kalau ada orang-orang yang mengamalkan hadis ini, membacakan Yasin untuk orang-orang yang akan mati, ya silahkan saja. Karena mengikuti ulama yang mensahihkan hadis ini. Tapi bagi yang mendhaifkan hadis ini, sebagaimana rata-rata ulama mendhaifkan hadis ini, maka tidak melakukan hadis ini ya tidak usah dicela. Ya, memang dia meyakini hadisnya dhaif. Karena itu ringkasnya kalau kita butuh melakukannya silahkan dilakukan. Kalau tidak butuh melakukannya ya tidak usah dilakukan. Bagaimana butuh melakukannya? Misalnya kita melihat orang ini susah matinya. Ya. Orang ini hampir mati tapi susah kematiannya. Nah, ini dibacakan Yasin, silakan. Karena ada kebiasaan atau pengalaman dari para ulama bahwa orang yang susah dalam kematiannya ini dibacakan Yasin, maka kemudian dengan tawasul surat Yasin itu maka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disampaikan oleh para ulama, termasuk diantaranya Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa para syekh-syekh kami dulu seperti itu. Itu apa? Menjadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab membaca surat Yasin. Kemudian kata-kata mautakum ini jangan diartikan orang yang sudah mati, tapi orang yang akan mati. Kenapa? Para ulama mengatakan li'annal mayyit la yuqra' alaih. Karena orang yang sudah mati sudah tidak ada sunnahnya untuk dibacakan sesuatu padanya. Dan orang mati tidak mendengar sesuatu apapun. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang dia diizinkan oleh Allah mendengar, maka dia mendengar. Tapi secara hukum asal namanya orang mati tidak mendengarnya. Innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memperdengarkan kepada orang-orang mati. Maka sebagian ulama menulis satu kitab Adamu Sama'il Amwat, bahwasanya orang-orang mati itu tidak bisa mendengar. Al-ayatul bayyinat fi adami sama'il amwat. Ayat-ayat yang jelas menunjukkan bahwa orang-orang mati tidak bisa mendengar. Ini ditulis oleh Al-Imam Al-Alusi, penulis kitab tafsir Al-Alusi, wafat 1317 Hijriah rahimahullah taala. Nah, maka mauta di sini orang-orang yang akan mati. Maka kata-kata mauta ini kadang diartikan orang-orang yang sudah mati, kadang diartikan orang yang akan mati. Nah, terjemah mana yang lebih tepat? Kita perlu melihat siyaqul kalam atau kondisi kalimatnya, dan juga perlu kita melihat penjelasan para ulama-ulama rahimahumullah ta'ala. Karena itu, jangan membacakan Yasin kepada orang yang sudah mati. Tapi, bacakanlah Yasin kepada orang yang nyaris mati dan diperlukan kepada membaca tersebut. Apalagi orang yang mati tadi minta ya. Ini saya sudah menjelang mati ini, saya tolong dibacakan surat Yasin. Ya, saya ingin mendengarkan bacaan surat Yasin dari anak-anakku misalnya. Nah, maka kita sebagai anak tidak ada masalah kita bacakan surat Yasin kepada orang tua yang meminta hal tersebut, nggak ada masalah. Inilah enaknya kalau kita tidak kita bukan ulama ya, kita bisa mentaklid atau meniru kepada sebagian ulama. Ada yang mensahihkan hadis ini, nah, kita mentaklid kepada ulama yang mensahihkannya, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah ulama, nggak boleh taklid. Tapi kalau orang umum seperti kita, maka orang umum itu kewajibannya adalah mengikuti para ulama yang diyakini ilmunya oleh orang tersebut, oleh orang yang mengikutinya tersebut. Baik, kita lanjutkan. Oh ya, di sini dijelaskan ya, dalam sanad hadis ini terdapat rawi bernama Abu Uthman, dia seorang perawi yang majhul. Nah, ini alasan bagi yang mendhaifkannya, yaitu bahwa rawinya majhul. Al-hadithul khamis, hadis yang kelima.
Wa an Zur'ah bin Abdurrahman annahu syahida Sa'id bin al-Musayyab. Dia menyaksikan Sa'id bin Musayyab. Boleh dibaca Musayyab, boleh dibaca Musayyab fi maradihi, pada sakitnya. Wa indahu, dan di hadapan beliau ada Abu Salamah ibnu Abdurrahman. Abdurrahman di sini maksudnya Abdurrahman bin Auf. Jadi Abu Salamah ini putra dari seorang sahabat Nabi yang terkenal, Abdurrahman bin Auf. Dan Abu Salamah ini namanya adalah kunyahnya. Jadi sejak lahir diberi nama Abu Salamah. Faghusya, lalu pingsan ala Sa'id, terhadap Sa'id bin Musayyab. Fa'amara Abu Salamah, maka Abu Salamah menyuruhkan orang-orang ayyuhawwala, bahwasanya dipindahkan firashuhu, tempat tidurnya Sa'id bin Musayyab, ilal Ka'bah, ke arah Ka'bah, yaitu supaya dia menghadap ke kiblat. Fa'afaqa, maka Sa'id bin Musayyab siuman. Faqala, maka dia bertanya, hawwaltum firashi, kalian sudah memindahkan tempat tidur saya ke arah kiblat? Faqalu, maka mereka mengatakan, na'am, ya. Fanadhara, maka Sa'id bin Musayyab melihat ila Abi Salamah, kepada Abu Salamah. Faqal, lalu dia mengatakan, urahu, saya menyangka perbuatan ini, amalaka, itu dari perbuatan kamu. Jadi saya yakin kamu yang menyuruh orang-orang menghadapkan saya ke arah kiblat. Faqala, maka Abu Salamah mengatakan, ana amartuhum, betul, saya suruh mereka. Faqala, maka rawi mengatakan, fa'amara Sa'idun, maka Sa'id bin Musayyab memerintahkan, ayyu'ada firasyuh, bahwasanya dikembalikan tempat tidurnya seperti semula. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa Sa'id bin Musayyab tidak setuju ketika dia mengalami sakaratul maut, kemudian dipaksa-paksakan untuk dihadapkan ke arah kiblat. Maka yang dihadapkan ke arah kiblat itu siapa? Satu, orang yang sholat menghadap ke arah kiblat. Dua, orang yang sudah mati kemudian dimasukkan dalam kubur, dihadapkan ke arah kiblat. Adapun tidak sholat dan tidak mati, belum dimasukkan ke kuburan, ngapain diarah-arahkan ke arah kiblat? Memang arah kiblat itu arah yang mulia, tapi apa dalilnya orang yang hampir mati diarahkan ke arah kiblat? Nah, menurut Imam Sa'id bin Musayyab tidak ada dalilnya, sehingga jangan dipaksa-paksakan seperti itu. Tempat tidur saya menghadap ke arah timur, ya biarin saya mati menghadap ke arah timur. Nanti kalau sudah saya mati betulan, nah kemudian sudah dimandikan, baru dimasukkan ke dalam liang lahat, dihadapkan ke arah kiblat. Sebagaimana sabda Nabi SAW tentang kiblat, tentang Ka'bah, beliau mengatakan, qiblatikum ahya'an wa amwata. Ka'bah adalah kiblat kalian, baik ketika hidup maupun ketika mati. Nah, amwat itu maksudnya ketika mati dimasukkan dalam kubur, bukan ketika menjelang mati atau sakaratul maut. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Tapi harus diakui bahwa ini masalah khilafiyah. Yang dipilih oleh Syekh Albani adalah hadis ini, bahwasanya tidak ada dalilnya yang sahih orang menghadapkan orang yang sakaratul maut ke arah kiblat. Sementara itu, para ulama yang lain berpendapat bahwa termasuk sunnah terhadap orang yang akan mati adalah dihadapkan ke arah kiblat. Dalilnya apa? Selain dari perbuatan Abu Salamah ini. Dan Abu Salamah bukan orang biasa. Abu Salamah ini termasuk al-fuqaha us-sab'ah, termasuk 7 ulama fikih yang sangat terkenal di masa tabi'ut tabi'in. Nah, salah satunya di antaranya adalah Abu Salamah bin Abdurrahman. Makanya Sa'id bin Musayyab ketika bangun melihat posisi dia menghadap ke arah kiblat, dia tanya, ini pasti kamu nih. Ya. Nah, kenapa yang dituju Abu Salamah? Karena dia termasuk ulama besar. Nah, pasti yang mau melakukan seperti itu adalah orang-orang yang selevel dengan dia. Selain dari dalil ini, yaitu Abu Salamah memindahkan ke arah kiblat, juga kita temukan dalil yang lain pada kitab Mustadrak ala Sahihaini lil Hakim. Tulis ilal qiblah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah, maka beliau bertanya tentang Bara' bin Ma'rur, sahabat Nabi yang lama. Maka orang-orang mengatakan dia sudah mati dan dia berwasiat sepertiga hartanya untuk engkau ya Rasulullah. Dan dia berwasiat supaya wajahnya dihadapkan ke arah kiblat saat dia uhtudir, saat dia itu sedang sekarat. Nah, maka
Ini dilakukan oleh Bara' bin Ma'rur. Apa yang ditanggapi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan ashabal fitrah. Dia sudah benar sesuai fitrah. Jadi perbuatannya dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang menghadapkan orang sakratul maut ke arah kiblat berdasarkan hadis ini tidak ada masalah. Karena itu silahkan pilih ya, karena di sini ada khilafiyah, pilih salah satu pendapat dari dua pendapat ini boleh. Ada orang yang menyukai untuk dihadapkan ke arah kiblat, jangan dilarang ya, karena dia mempunyai dalil hadis ini. Ada yang pilih untuk tidak dipaksakan menghadap ke arah kiblat, tapi sesuai kondisi dia berada, ya silahkan. Karena itu ya, itulah yang dipilih oleh Imam Sa'id bin Musayyab. Dan Sa'id bin Musayyab ini disepakati oleh para ulama sebagai orang yang paling luas ilmunya di antara generasi tabi'in. Sehingga antara Sa'id bin Musayyab dengan Abu Salamah, ini ilmunya lebih tinggi Sa'id bin Musayyab menurut para kesepakatan para ulama rahimahumullah ta'ala. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim ini, beliau komentari hadis ini sahih dan saya tidak mengetahui tentang dihadapkannya orang yang sekarat ke arah kiblat selain hadis ini. Ya, kata Imam Hakim. Adapun hadis yang tadi ya tentang perbuatan Abu Salamah itu kan bukan hadis, itu hanya perbuatan Abu Salamah yang bukan sahabat Nabi, dia hanya seorang tabi'in. Jadi perbuatan dia saja, bukan didasarkan atas sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Benarnya dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa'astaghfirullahaladzim li walakum. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan husnul khatimah sebagaimana kita sudah mempelajari hadis-hadis tentang husnul khatimah pada pertemuan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.